Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan masih seputar artikel ya. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nyungsi artikel ya. Nah, sekarang pembahasannya tentang nalaah artikel. Baik anak-anakku sekalian, jadi supaya kita memahami tentang isi artikel tersebut, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Yang pertama, baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat. Jadi dibaca dulu dari awal sampai akhir ya. Setelah itu muncan pati ngarti kana eusina, baca sakali deui. Kalau tidak mengerti isi dari artikel tersebut, dibaca lagi. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, catatkan hal-hal penting tina isi artikel. Jadi catatkan hal yang penting dari artikel tersebut. Terus yang keempat, mun perlu catatkan saha wae ahli nu dicutat dina eta artikel ya. Kalau perlu ya dicatat siapa pengarangnya. Dan yang terakhir, yang kelima, jieun ringkesan tina artikel nu dibaca. Lebih bagusnya dibuat artikel ringkasan ya. Dibuat ringkasan tentang isi artikel tersebut. Ya, dibikin ringkasan oleh kita. Nah, itu supaya kita memahami isi dari artikel tersebut ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, di sini ada karangan artikel jeung pedaran ya. Jadi artikel teh ya dina dasar nama mangrupa pedaran. Ngan pedah artikel mah geus dimuat dina majalah atawa koran. Jadi anak-anakku sekalian, artikel teh pada dasarnya ya berupa pedaran. Namun ya karena artikel dimuat di majalah dan koran, beda dengan pedaran. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, apa tuh pedaran itu? Ya, oke. Nah, di sini penjelasannya, pedaran teh mangrupa wacana atawa karangan anu eusina ngajentrekeun hiji objek. Kumaha prosesna, tujuanana ya, jeung gunana. Jadi pedaran ini adalah berupa wacana ya atau sebuah karangan ya yang isinya menjelaskan satu objek. Bagaimana prosesnya, tujuannya seperti apa, dan gunanya untuk apa. Nah, itu karangan pedaran. Baik, lanjutkan ya, Nak ya. Karangan pedaran gede manfaatna pikeun ngalegaan pangwaruh hiji jalma ya. Jadi karangan pedaran ini manfaatnya sangat besar supaya jadi maksudnya di sini manfaatnya sangat besar supaya kita tuh bisa berkreasi gitu ya. Oke. Dina bahasa Indonesia disebut bahasan atau eksposisi sakapeung sok disebut oge wacana prosedural. Nah, jadi karangan pedaran ini dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga eksposisi ya ataupun prosedural ya. Mungkin kalian pernah dengar karangan ya atau prosedural text ya atau karangan prosedur. Jadi biasanya isinya itu tentang step-step, misalkan membuat makanan ya, dimulai dari bahan-bahannya seperti apa, cara membuatnya, sampai hasilnya seperti apa. Nah, itu kalimat prosedural ya atau prosedural text. Nah, jadi seperti itu ya karangan pedaran.
Nah, lanjut. Lantaran eusina ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawean seperti resep kue, resep kadaharan, jeung formula, ya. Nah, itu tadi yang sudah Bapak bahas, karena ya memuat isinya itu tentang menggambarkan melaksanakan suatu pekerjaan seperti membuat kue contohnya, membuat makanan, obat-obatan dan lain-lain, ya. Oke, di minggu depan ya, Bapak akan kasih contoh karangan pedaran seperti apa dalam bahasa Sunda ya. Intinya hampir sama ya dengan bahasa Indonesia, bahwa karangan pedaran ini biasanya memuat seputar melakukan suatu pekerjaan, baik itu resep membuat makanan ya, obat-obatan, minuman dan lain-lain. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Baik, Bapak rasa untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Silakan catat hal-hal yang penting. Minggu depan kita lanjutkan lagi tentang artikel dan pedaran. Baik, anak-anakku sekalian, kalau ada pertanyaan seperti biasa ya bisa kirim via email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.